Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar hari ini? Sekarang kita masuk tema selanjutnya, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Mari lihat dan dengarkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memecahkan masalah perkelahian pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba, serta diposting di media sosial. Ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. 1. Pelajar yang dicari Islam menjauhi kekerasan atau anarkis. 2. Menemukan jati diri, tuntunan Islam kepada pelajar. Hal penting yang harus dihindari pelajar: perkelahian atau tawuran, minuman keras atau miras, dan narkoba. Hidup itu adalah pilihan. Hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti dimintai pertanggungjawaban. Di sela-sela beraktivitas, kalian dapat memilih kegiatan yang positif, misalnya rajin menuntut ilmu, berolahraga, berteman dengan orang yang baik-baik saja, atau ikut kegiatan keagamaan. Jangan terjerumus ke hal yang negatif, seperti perkelahian, miras, bahkan narkoba. Na'udzubillah. Ini adalah gambar perilaku perkelahian pelajar. Kita sebagai pelajar harus menghindari perkelahian yang seperti ini. Bagaimanapun dan dimanapun, tunjukkanlah kita itu sebagai pelajar yang memiliki etika dimanapun kita berada. Paham kan Ananda? Pengertian perkelahian pelajar atau tawuran. Di sini ada perbedaan antara perkelahian dan tawuran. Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sedangkan tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Itu adalah perbedaan antara perkelahian dan tawuran. Perkelahian pelajar bisa terjadi di dua situasi. Yang pertama dinamakan delinkuensi situasional, yaitu perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu atau mereka memiliki geng yang memiliki aturan atau kebiasaan yang harus diikuti oleh seluruh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Ada beberapa penyebab perkelahian pelajar. Pertama, rational choice. Kedua, social disorganization. Ketiga, strain. Keempat, differential association. Kelima, labeling. Oke. Ada beberapa cara menangani perkelahian antar pelajar. Pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Contohnya, wali kelas, guru BP, guru agama, dan lain sebagainya. Dan kedua, pelajar harus memiliki kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat.
buat pelajar atau remaja. Urusan membantu, ya membantu saja, tidak perlu yang lainnya. Yang ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati, empati, perasaan pelajar atau remaja. Yang keempat, ada kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Yang kelima, mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Sekarang kita masuk tema kedua, yaitu menghindari minuman keras. Pengertian miras atau khamar. Khamar berasal dari bahasa Arab yang artinya arak, tuak, atau anggur. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang, atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Paham kan Ananda? Ada beberapa dalil tentang khamar. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa sikap terhadap khamar. Pertama, tidak boleh coba-coba memakai minuman khamar karena bahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Yang kedua, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijs, yang sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang hingga berat. Yang keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akal agar tetap sehat. Begitu besarnya kerugian akibat khamar, termasuk narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai dari perbuatan setan, dan Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa setan itu musuh utama bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba tidak ada padanannya atau pendekatan kiasnya. Kias yakni satu masalah yang belum ada nas atau dalilnya dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat, sebab, landasan, motivasi, atau hukum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi, narkoba sama dengan khamar. Jadi, hukum narkoba adalah haram. Khamar menurut istilah Al-Quran disebut rijs, atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan termasuk dalam najis. Oke? Ada beberapa macam narkoba yang sering digunakan. Ada ganja, heroin, metamfetamin, dan ada juga beberapa yang lainnya. Selain narkoba jenis yang tadi,
Ada juga beberapa narkoba yang sering digunakan,